Halo Sobat Hebat, pembungaan pada anggrek yang ditanam di dalam rumah pada musim dingin di Eropa dapat dipercepat dengan cara apa saja? Kalau kita membicarakan tentang faktor pembungaan, pembungaan ini ternyata dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu faktor cahaya. Nah, seberapa besar sih cahaya itu mempengaruhi pembungaan pada tanaman gitu ya? Nah, pembungaan ini respon dari cahaya juga, ini disebut dengan yang namanya fotoperiodisme ya. Fotoperiodisme itu apa tadi? Ya, betul, respon tanaman terhadap cahaya. Ternyata responnya itu berbeda-beda setiap tanaman karena memiliki faktor lingkungan atau habitat atau relung yang memang berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk kalau membicarakan yang namanya anggrek, anggrek ini tanaman dia yang mampu hidup baik yaitu di negara tropis ya. Di negara tropis contohnya di kita saja ya, yang siangnya dan malamnya gitu ya. Untuk siang harinya kalau kita pembanding ya, ini bisa setengah-setengah ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi untuk proses pencahayaannya ke pembungaan itu sudah cukup. Sedangkan kalau kita membicarakan di Eropa itu untuk siang harinya sangat pendek sekali gitu ya. Ini kurang lebih lah ya, kurang lebih 4 jam saja. Nah, untuk mencukupi minus dari jam ini, maka anggrek itu harus dibantu ya, dibantu dalam faktor pencahayaan gitu. Nah, karena memang kalau untuk yang udah 4 jam kita agak susah, berarti lamanya itu yang malam hari. Nah, untuk membantunya tentu dari pencahayaan melewati atau melakukan ini cahaya putih, karena cahaya putih ini mengandung gelombang-gelombang yang bisa mempengaruhi proses pembungaan itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita lihat dari karakter fotoperiodisme ini dibagi 3 macam. Ada 3 macam. Ada yang namanya long day plan, ada yang namanya neutral day plan ya, ada yang namanya short day plan. Nah, ini dibagi 3 karakter tanaman berdasarkan respon cahaya masing-masing. Kalau untuk yang long day plan ini berarti daerah yang si tanaman itu pencahayaannya harus lebih dari istilahnya 12 jam, atau kita kategorikan intinya siangnya dia lebih panjang lah ya kalau kita bandingkan dengan malamnya. Jadi siang panjang, malam pendek gitu ya. Kalau yang netral untuk malam atau siang itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Seimbang lah boleh ya gitu. Kalau untuk yang short ini berarti siangnya pendek, malamnya panjang. Nah, untuk anggrek berarti anggrek itu yang biasanya siangnya lebih panjang. Untuk long itu biasanya daerah tropis. Kalau netral juga long sama netral tropis lah ya. Terutama yang netral ini lebih tropis gitu. Kalau long biasanya agak ke istilahnya ya, yang negara yang siangnya lebih panjang, seperti ada beberapa emang di Eropa juga ya. Itu untuk jawabannya. Jadi yang nomor ini berarti optionnya apa saja yang wajib masuk kategori untuk menjawab ini. Nah, kalau yang A, memperbanyak pemberian pupuk bukan faktor dari pembungaan ya, meningkatkan frekuensi penyiraman, juga air bukan faktor untuk pembungaan. Kalau ini untuk pertumbuhan ya secara global. Meletakkan tanaman di tempat yang gelap. Kalau tempat gelap malah makin nggak berbunga ya. Memberikan cahaya putih pada tanaman karena kita tidak bisa merubah cuaca ya. Memberikan hormon auksin. Auksin ini dia lebih cenderung ke istilahnya pertumbuhan, perkembangan secara seluruh organ. Kalau ini khusus untuk bunga. Jadi jawabannya yang tetap belajar.
Hai Sobat Hebat, berikut ini merupakan istilah dalam evolusi. Ada seleksi alam, mikroevolusi, seleksi intraseksual, evolusi, dan seleksi seksual. Urutkan yang tepat dari yang umum sampai yang paling spesifik. Berarti kalau kita sebelum mengurutkan, kita harus tahu dulu istilah dari masing-masing di atas ya. Coba kita mulai dari yang seleksi alam. Seleksi alam sudah kita tahu sendiri, yaitu artinya proses persaingan antar organisme ya. Proses persaingan antar organisme ya. Nah, tentunya buat apa ini persaingan? Nah, yang pastinya ini untuk mempertahankan diri ya. Mempertahankan diri misalnya untuk apa? Reproduksi atau untuk apa istilahnya? Hidupnya tentunya ya, untuk mempertahankan, melestarikan hidupnya setiap spesies ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan konsepnya yang satu lagi. Nah, kalau mikroevolusi itu merupakan bagian dari evolusi. Jadi kalau mikroevolusi itu proses terjadinya ya, proses terjadinya perubahan dalam skala kecil. Nah, dalam skala kecil tentunya. Nah, skala kecil itu dalam batasan sampai seperti apa? Ya, ini biasanya pada frekuensi alel populasi. Frekuensi alel suatu populasi. Suatu populasi biasanya dalam jangka waktu beberapa generasi ya, dalam beberapa generasi ya, tidak sampai beratus-ratus ribu-ribu tahun ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan evolusi dulu ya, kalau evolusi tentunya kita sudah paham dengan baik, yaitu proses perubahan makhluk hidup tentunya secara keseluruhan ya, baik fisiologi, anatomi, struktural ya, ataupun metabolisme ini bisa berubah ya, proses perubahan makhluk hidup yang sangat lama sekali. Nah ya, tentunya ini bisa ya, tadi waktunya tidak bisa kita tentukan range-nya. Nah, kalau seleksi itu berarti bagian dari yang namanya seleksi alam gitu ya. Kalau untuk yang seleksi intraseksual, yaitu ini contoh atau model dari seleksi alam itu sendiri. Biasanya ini yang berbeda spesies. Jadi di mana kalau contoh di mana ada anggota dari ya, anggota dari satu jenis ya. Ini dia satu jenis kelamin. Lebih spesifik sini ya. Ini memiliki pasangan. Memiliki pasangan ya, dari jenis kelamin yang lain. Jadi bersaing secara reproduktif ya, jenis kelamin yang lain. Nah, maksudnya di sini jadi ini persaingan yang berbeda jenis kelamin tentunya. Untuk persaingan biasanya pasangan ya, begitu. Nah, kebutuhannya jadi mereka sama, cuman berbeda jenis kelamin. Nah, kalau seleksi seksual, kalau seksual ini berarti melibatkan persaingan antara ya, persaingan antara anggota jenis kelamin yang sama, jenis kelamin yang sama bagi individu dari lawan jenis ya, bagi individu dari lawan jenis. Contohnya misalnya seperti kalau sapi jantan berebut dengan sapi jantan lainnya untuk bersaing memperebutkan betina misalnya ya, seperti itu. Nah, kalau ini udah jelas berarti kita mengurutkan dari yang umum, diminta dari yang umum ya. Kalau yang dari umum berarti dimulai dari tentunya yaitu evolusi,
terus mikroevolusi, seleksi alam, seleksi antar beda kelamin, baru seleksi yang sama jenis kelaminnya. So, jawabannya yang B. Belajar, belajar, belajar. Salam sejahtera Sobat Hebat. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai dinamika afinitas Hb terhadap oksigen dalam proses pernapasan. Nah, kalau ini apa hubungannya antara daya ikat ya, ini afinitas itu daya ikat Hb ya. Daya ikat Hb itu bagaimana terhadap responnya untuk oksigen. Nah, kalau dinamika berarti perubahannya ini bisa berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, ini ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika daya afinitas ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika afinitas ya. Nah, nomor pertama mungkin kita lihat dari segi pH. Untuk segi pH, nah apakah pengaruhnya besar terhadap afinitas ini? pH itu merupakan derajat keasaman ya. Apabila keasaman bertambah atau meningkat, berarti ini sama saja adanya penurunan pH. Jadi pH-nya ini akan menurun gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini dari kadar ion H+ ya. Dari H+ ini nambah berarti maka akan menurunkan daya ikat antara Hb dengan oksigen ya. Meningkat. Maaf. Nah, H+-nya akan meningkat. Jadi otomatis semakin asam akan melemahkan tadi ya, boleh dikatakan seperti itu, melemahkan ikatan oksigen dengan Hb ya tentunya. Nah, jadi ini berbanding terbalik, semakin asam berarti daya ikatnya semakin rendah ya. Untuk faktor kedua yaitu ada yang namanya PO2. PO2 itu merupakan tekanan parsial ya. Untuk tekanan parsial pada oksigen semakin besar, nah semakin tinggi tekanan dari parsialnya oksigen, maka semakin tinggi pula untuk afinitas dari Hb dan oksigen tentunya ya. Nah, itu berbanding lurus. Sedangkan untuk tekanan parsial dari CO2 ya disebut dengan PCO2 ya, tekanan parsial dari CO2. Nah, ini pun apa istilahnya sama dengan tekanan parsial dari oksigen. Jadi ada peningkatan tekanan parsial CO2, maka akan meningkat juga daya afinitas Hb dengan tentunya istilahnya dengan CO2 ya, dengan CO2 di sini. Nah, sekarang faktor yang selanjutnya yaitu faktor suhu atau temperatur. Nah, kapan suhu tubuh kita meningkat? Tentunya saat kita berolahraga lah ya, yang paling sederhana. Saat kita berolahraga, ini menyebabkan adanya suhu tubuh kita meningkat ya. Maka suhu tubuh kita meningkat yaitu dipacu oleh metabolisme yang tinggi juga. Nah, ini akan menyebabkan otot kita bergerak lebih lebih rutin ya. Fluktuasinya itu lebih banyak. Jadi ini menyebabkan otot akan melepaskan asam. Asam lagi, jadi kan nyambungnya dengan keasaman darah ya. Nah, biasanya ini asamnya yang bersifat asam laktat ya. Nah, sehingga ini kalau asam tinggi ya tadi kembali lagi untuk afinitas Hb-nya
ya. Untuk afinitas Hb dan oksigen ini berarti akan berbanding terbalik atau menurun. So, untuk pernyataan yang benar berkaitan dengan afinitas Hb berarti apa ya gitu ya. Coba kita cross check nih pernyataannya yang atas yuk. Oke. Nah, untuk yang A, menurun seiring dengan penurunan pH darah. Artinya katanya kalau afinitas menurun, maka pH darahnya ini akan menurun. Iya, kalau dilihat penurunan pH, iya gitu kan ya. Tapi kalau keasaman, ya kan pH turun 1, 2, 3, 4, 5 itu menurun pH-nya, asamnya tinggi. Ini boleh ya, ini boleh. Coba kita yang B dulu. Meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi H+. H+ ini yang menyebabkan keasaman yang tadi, jadinya bukan meningkat tapi malah menurun. Ini terbalik. Yang C, meningkat pada jaringan otot yang sedang bergerak. Tadi otot kalau banyak bergerak mengeluarkan asam berarti pH-nya akan naik, berarti ini juga berbanding, ini kan berarti terbalik ya, maaf. Untuk yang D, menurun seiring dengan penurunan konsentrasi CO2. Nah, sudah kita tadi bahas kalau CO2-nya banyak, berarti ini tekanan parsialnya juga tinggi, maka untuk daya afinitasnya juga tinggi. Jadi ini juga terbalik. Nah, kalau misalnya meningkat seiring dengan peningkatan karbonat. Karbonat ini kan salah satu status CO2 di dalam tubuh kita. Jadi ini didetailkannya masuk dalam bentuk karbonat. Berarti ini kalau meningkat afinitas seiring dengan peningkatan ion karbonat berarti kan darah itu asam ya. Nah, itu malah harusnya menurun. So, jawabannya yang A. Terima kasih, semangat. Hai Sobat Hebat. Di kota-kota besar, penghijauan di kawasan terbuka hijau bertujuan untuk apa? Nah, untuk seperti di kota-kota besar, salah satunya di kota kita masing-masing ya, selain untuk tujuan lainnya tuh untuk keindahan gitu kan ya. Nah, ada satu faktor yang sangat penting kenapa dibuat penghijauan ya. Nah, kalau untuk yang A, mencegah terjadinya penguapan air tanah. Nah, kalau mencegah sih enggak juga, tapi kalau mengurangi atau meningkatkan misalnya ya, kalau itu bisa. Kalau mencegah ini berarti sama sekali tidak ada ya, jadi ini kurang tepat. Kalau yang B, meningkatkan kadar oksigen di udara, iya banget ya kan. Meningkatkan keindahan kota, iya, cuman ini faktor yang bukan utama, yaitu mah untuk nilai plusnya ya. Menurunkan radiasi sinar matahari. Nah, kalau urusan dengan radiasi sinar matahari itu berarti dengan kadar CO2, nanti efeknya ke rumah kaca, global warming ya, itu untuk hubungannya. Kalau untuk penghijauan berarti ini memang berhubungan sih, cuman secara tidak langsung ya. Jadi yang dilihat faktor yang paling utama gitu ya. Nah, ada juga kalau kawasannya terbuka itu malah istilahnya bisa lebih banyak si tumbuhan itu berfotosintesis dan otomatis untuk laju fotosintesisnya tinggi, ya pasti penyerapan oksigennya juga akan banyak gitu ya. Jadi ini kurang cocok. Meningkatkan kelembaban udara. Kalau kelembaban itu artinya kadar air di udara berupa uap gitu ya. Ini kan berhubungan dengan air ya, kelembaban. Jadi tidak ada keterkaitan secara langsung dengan oksigen atau penghijauannya itu sendiri ya. Kita tambahkan ada peran yang lain untuk tujuan penghijauan, bisa sebagai paru-paru kota ya, atau paru-paru dunia malah ya, seperti Kalimantan Sulawesi ya. Nah, sebagai paru-paru kota, terus itu bisa untuk ini daerah resapan air ya kan. Nah, daerah resapan air untuk lahan-lahan pertanian di kita sudah hampir semakin menurun. Jadi ini kita buat daerah resapan air di setiap
daerah yang padat pemukiman ya. Terus bisa juga kalau yang banyak itu dipilih juga tanaman yang daya daya serap polutannya kan juga bisa ya. Penyerapan gas bolehlah, penyerapan gas CO2, terus yang gas-gas beracun juga bisa ya. Tentunya nanti untuk dirubah sebagai oksigen yang tentunya bermanfaat bagi semua makhluk hidup ya. Jadi jawabannya pasti yang B karena ini yang lebih utama ya. Semangat. Halo Sobat Hebat, semoga baik-baik saja ya. Coba kita lihat apa ini, ada gambar berikut X, Y, dan Z. Ini sepertinya dilihat dari ukurannya yang berbeda ya. Biasanya ini Z-nya lebih panjang ya. Kalau kita lihat X-nya kedua, Y-nya terakhir ya. Nah, segmen DNA yang ditunjukkan pada gambar di atas memiliki siklus retiksik 1 dan 2, menghasilkan potongan fragmen X, Y, dan Z. Hasil elektroforesis yang menunjukkan pemisahan fragmen DNA pada kasus tersebut berarti runtutannya dari apa. Nah, kalau kita membicarakan tentang pemotongan atau fragmen DNA ini, berarti ini biasanya ada yang memakai teknik yang lebih dikenal yaitu namanya elektroforesis gitu ya. Nah, arti atau maksud dari teknik elektroforesis ya, ini melibatkan tentunya medan-medan listrik atau muatan-muatan listrik. Jadi elektroforesis ini dia merupakan suatu teknik pemisahan fragmen DNA tentunya ya, atau pemisahan komponen ya, komponen molekul ya yang memiliki muatan listrik. Jadi ini yang harus bermuatan ya, berdasarkan tentunya yaitu pada perbedaan tingkatan migrasi. Perbedaan tingkatan migrasi atau tingkatan pemindahannya setiap potongan tersebut ya. Tingkatan migrasi dalam sebuah medan listrik gitu ya. Itu untuk pemahamannya istilahnya elektroforesis. Nah, ada aturan yang dipakai untuk teknik ini gitu ya. Elektroforesis ini digunakan pada gel gitu ya, gel yang memiliki arus positif sama negatif gitu ya. Nah, tapi aturannya ini pemotongannya yaitu dia dilihat kalau ukuran potongannya semakin pendek gitu ya. Jadi ukurannya semakin pendek untuk dipotongnya, maka proses elektroforosisnya itu semakin cepat gitu ya. Nah, ini runtutannya arahnya harus dari yang negatif ke yang positif ya. Jadi kita tuliskan dulu, semakin pendek potongan fragmen DNA ini gitu ya, maka istilahnya berjalan makin cepat. Jadi proses pemotongannya ini berjalan semakin cepat. Nah, semakin cepat, nah dengan arah gitu ya, dengan arah dari arus yang bermuatan negatif ke positif. Nah, berarti kalau kita lihat dulu ini di gambar, kalau yang paling sebelah kanan terus ukurannya lebih pendek, berarti kan kita runtutannya dulu dari yang eh Y ya kan, dari kanan dulu nih yang paling pendek Y, X baru Z gitu kan, kalau hanya lihat dari ukuran yang lebih pendek ya. Nah, cuman kalau kita harus lebih menekankannya lagi gitu ya, tapi ini harus dari arah yang negatif ke yang positif gitu. Kalau dari yang negatif ke yang positif berarti harus yang lebih cepat, runtutannya mau nggak mau berarti dari yang Z ya, X, dan Y ya kan, dengan arah negatif ke arah arus positif tentunya ya. Berarti coba kita cross check mana
option yang lebih mendekati ya dari teori tersebut. Nah, untuk yang A. Untuk yang A itu berarti ini ZYX ya, tentunya ini tidak. Kalau yang B juga. Nah, ini yang B, ini kita bandingkan dulu ya dengan yang D. Kita bandingkan B dengan yang D. Nah, ini kalau kita cross check harus tahu dulu arusnya dulu ya. Nah, kita tambahkan saja ya untuk arusnya, yaitu kalau yang yang B ini dari yang arus arah negatif ke arah positif. Nah, berarti untuk yang D mau nggak mau dari yang positif ke arah yang negatif. Kita cross check dulu ya. Z X, Y. Kalau ini dari yang positif berarti ini sudah terbalik, tidak kita ambil ya. Nah, kalau yang C juga kan harus dari Z dulu, ini enggak. Yang E juga sama. Jadi jawabannya yang paling mendekati yaitu berarti yang B ya. Semangat!